seperti apa. Tapi sepertinya kalau memang itu betul, kan putusan tersebut terbit tanggal 19 Agustus 2022 ya. Oke, mungkin Bang Ali Nurdin ini dapat kabar baik ya dari pihak Mahkamah Agung terkait Mbak Amalia dan BP ini sendiri. Akhirnya BP harus membayar 10 juta per bulan, ini seperti apa sih? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman media yang info ini taunya saya dari media malah. Saya sebagai kuasa hukum ketinggalan berita malah. Jadi jujur saja bahwa pada saat tahu pertama kali saya ini dari Detikcom waktu itu saya lihat. Jadi putusan ini adalah, saya menganggap bahwa putusan ini adalah hari kemenangan bukan saja buat anaknya Bu Amalia, tapi hari kemenangan buat anak-anak Indonesia yang mengalami kejadian dan kasus yang sama gitu. Jadi untuk semua ibu terutama, bahwa ini bisa dijadikan pijakan, bisa dijadikan jurisprudensi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bisa diajukan secara resmi, bisa diajukan asal-usul anaknya, dan bisa mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Ya, satu itu. Yang lain bahwa saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak pertama dari saudara BP, yaitu saudara Jane Abel, karena dia di tengah kebingungan kita sebagai kuasa hukum mencari siapa yang dapat dijadikan pembanding DNA kedua anak ini. Tiba-tiba Jane Abel muncul sebagai dewa penyelamat. Dia menyodorkan diri dan bersedia untuk dites DNA untuk membuktikan bahwa kedua anaknya ini memang anak dari bapaknya Jane Abel gitu. Jadi pada saat itu hasil DNA-nya 97% identik, yang artinya bahwa Jane Abel dengan kedua anak dari Ibu Amalia mempunyai ayah kandung yang sama. Tapi ini adalah proses perjuangan yang sangat panjang karena memerlukan waktu 2-3 tahun, bahkan sampai klien saya Ibu Amalia dalam keadaan susah payah membesarkan kedua anaknya tanpa biaya 1 sen pun dari bapaknya. Waktu itu dilaporkan juga di Polres Depok kalau nggak salah, pencemaran nama baik dan lain-lain. Ini adalah perjuangan seorang ibu yang hebat menurut saya, karena tidak semua ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Dalam keterbatasan dia sebagai seorang wanita bisa menghidupi kedua anaknya tanpa bantuan dari bapaknya, juga bisa memberikan penghidupan dan yang layak buat kedua anaknya. Tapi memang kemenangan ini hanya diperoleh di satu di Pengadilan Tinggi, 2 di Mahkamah Agung. Nah, yang satunya ini kita kecolongan. Maksudnya kecolongan ini adalah bukti kita ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan. Saya nggak tahu waktu baca ini hakimnya ngantuk atau tidak paham, atau hakimnya tidak membaca. Padahal hakim ini katanya adalah wakil Tuhan di dunia. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di otak majelis hakim sehingga kita ditolak. Padahal saat itu kita mempunyai satu video pernikahan antara BP dengan Ibu Amalia. Kedua, kita punya foto-foto pernikahan. Kita juga punya foto antara anaknya dengan bapaknya. Kita punya transfer uang yang dilakukan secara kontinu setiap bulan, yang menandakan bahwa ini ada hubungan hukum, karena tidak mungkin kedua belah pihak tidak mengenal tapi ada transfer uang yang dilakukan secara kontinu, dan itu jumlahnya relatif sama. Terus kita juga punya saksi-saksi kedua orang tua, saksi juga dari pejabat timnya Bapak BP dari
dari Persija waktu itu, ada wakil yang ikut melihat dan menyaksikan perkawinan itu. Kemudian juga ada tes DNA, tapi sama pengadilan agama Jakarta Selatan itu diabaikan semua. Kita juga dulu sempat mau melaporkan hakim ini, tapi dengan berbagai pertimbangan waktu itu kita urungkan untuk melaporkan hakim. Nah, saya berandai-andai begini. Andai kata saya dan saudara Bu Amalia menyerah waktu itu, tidak melakukan banding, apa yang terjadi gitu dengan putusan pengadilan agama Jakarta Selatan? Artinya adalah ketika kita ditolak, si anak ini anak siapa nantinya gitu? Hubungan hukum dengan bapaknya tidak ada. Terus siapa yang menafkahi? Nah, ini memang banyak kejadian seperti ini di dunia pengadilan Indonesia gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan hakim-hakim yang seperti ini diganti, dicopot, harusnya dipensiunkan hakim-hakim seperti itu ya, karena tidak memiliki rasa kemanusiaan dan tidak memiliki hati nurani menurut saya. Jadi itu sedikit penjelasan dengan adanya putusan Mahkamah Agung. Bahkan ada perbaikan di situ, dari yang 7 juta di pengadilan tinggi dikuatkan, diperbaiki menjadi 10 juta. Jadi 10 juta untuk kedua anak ini di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Yang pada awalnya waktu itu saudara Amalia saking jengkelnya, saking bingungnya, dia tidak mengharapkan uang 1 sen pun dari bapaknya. Dia juga mengeluarkan statement bahwa dia tidak mau anaknya ini memiliki hak waris dari bapaknya. Yang dia perlukan adalah pengakuan, yang dimana pengakuan ini akan dicantumkan di akta kelahiran, karena ini kita perlukan untuk administrasi ke depan anak-anaknya, untuk sekolah, untuk berbagai hal yang diperlukan untuk bahwa dia memang lahir di Indonesia gitu. Bang Ali, ini Ya. Bu Amalia kan sedang umroh. Iya, Apakah sedang umroh. Sudah balik ke Indonesia dan sudah mengetahui tentang berita ini? Saya sudah sampaikan kemarin malam. Dia bersujud syukur di sana, mengucapkan alhamdulillah, dan ya sebagai seorang ibu yang menurut saya dizolimi oleh mantan suaminya, mendapatkan keadilan. Gitu sih, mungkin sedikit apalagi. Anaknya sendiri gimana Pak? Apakah udah ikhlas pesannya Bang? Dan Iya, kapan sudah. dilaksanakannya? Iya. Kapan dilaksanakannya Bang? Udah dapat salinan? Udah, ini baru. Ininya belum ini sih. Hanya bukti bahwa kasasi mereka ditolak oleh pengadilan. Tahan Bang. Tahan bang. Ya, situ. Jadi kapan nih Bang mulai dapatnya itu Bang? Saya dapat ini tadi siang. Iya, tadi siang. Mungkin salinan aslinya mungkin 3 bulan ya, Van ya? 3 bulan. Jadi kapan BP sendiri melaksanakan kewajiban? Nah, itu yang jadi masalah. Apakah saudara BP mau melaksanakan putusan pengadilan yang sudah ada ini atau tidak gitu? Itu yang jadi permasalahan selanjutnya. Ada hukum yang mengikat Bang ketika Iya. seorang tidak memenuhi kewajiban itu? Mungkin karena kita sudah membuat laporan di Polda Metro bahwa ada penelantaran anak, tapi sudah berjalan sekian tahun di Polda Metro tidak berjalan juga. Laporan Bu Amalia? Iya, saya nggak tahu penyidiknya masuk angin atau penyidiknya tidak punya hati nurani juga, saya kurang paham, karena mereka beralasan bahwa tidak dilanjutkannya penyelidikan itu karena digantungkan oleh adanya keputusan hari ini. Nah, apakah dengan ada putusan hari ini pihak kepolisian mau membaca, mau belajar lagi hukum, atau memang dia tutup mata? Itu nanti teman-teman bisa tanyakan ke Polda Metro Jaya bagian PPA ya. Bang, Abang sendiri kan dari 7 yang biaya hidup untuk 7 sampai akhirnya dapat 10, Iya. sudah cukup atau Ibu Amalia gimana respon? Saya pikir sih kalau 10 juta di zaman seperti ini, mungkin kalau kita mau fair ya, pasti masih kurang lah. Tapi ya mau gimana lagi Mas, kalau memang jangankan 10 juta, 7 juta saja dia
tidak melakukan tidak dilakukan gitu. Bahkan bukannya masalah 10 juta, bukannya masalah 7 juta, tapi pengakuan aja dia nggak mau gitu. Pengakuan itu hanya namanya dia dicantumkan di akte kenal lahir atau di bukti kenal lahirnya si anak-anaknya. Itu saja dia nggak mau gitu. Atau nanti bisa kalau nanti udah keluar surat itu inkrahnya ada materai di atas hitam di atas putih bang, biar ibaratnya BP nggak kabur dari untuk gimana bang nanti depannya. Iya, saya sih berharap bahwa saudara BP tidak melakukan upaya hukum apa lagi, karena memang saya juga yakin dengan melihat bukti-bukti yang ada bahwa memang itu anaknya, kedua anak itu anaknya BP. Bang izin, Bu Amalia bisa di video call. Coba saya di Makkah jam berapa ini ya? Katanya udah di Indonesia apa? Oh, udah di Indo dia. Bisa dicek. Saya coba di call ya. Iya. Mbak, aku loudspeak nih ya, lagi sama teman-teman wartawan ini. Oh iya Mali. Ini masih di Mekah. Enggak, ini udah landing. Oh, baru landing. Coba V-call ya. Iya boleh lagi Oke. kendaraan. Iya, oke, bentar. Berkat doa dia di Mekah kali. Bisa bang. Assalamualaikum. Dalam Bali. Perjuangan kita akhirnya ada hasilnya. Iya. Masya Allah ya Pak ya, udah sabar tuh. Iya. Betul Bang ya, alhamdulillah Pak. Ini ada teman-teman media ya. Ini lagi mau respon ya. Iya. Hai Bun. Halo bun. Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya Bun. Oke, Bunda mungkin terkait kabar memenangkan di Mahkamah Agung sendiri seperti apa sih Bun? Sebenarnya kemarin tahu informasinya kan dari Pak Ali Nurdin, jadi saya belum lihat juga salinan putusannya seperti apa. Tapi sepertinya kalau memang itu betul, kan putusan tersebut terbit tanggal 19 Agustus 2022 ya. Ya saya mengucap alhamdulillah aja akhirnya perjuangan Pak Ali yang dengan UAI dan juga tim pengacara lain mendapatkan hasil, alhamdulillah gitu. Perjuangan untuk anak-anak Kalbara dan Nurani. Dan ini mungkin salah satu doa yang dipanjatkan selama di Mekah, Bun? Sebenarnya waktu di Mekah kemarin tuh tidak doa secara spesifik ke masalah ini, lebih kayak semoga saja, maksudnya kayak bapaknya aja itu dikasih petunjuk jalan yang lurus, karena kan suatu kerugian ya bagi setiap seorang bapak yang tidak mau mengakui anaknya, karena kan itu adalah sumber pahala jariahnya seperti itu. Saya tidak doa spesifik ke kasus ini sih. Cukup ya? Oke. Mbak, besok makan-makan ya kita ya. Iya Pak. Ya. Oh, bentar, ini katanya satu lagi nih. Bun, terkait nafkah yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung itu 10 juta per bulan untuk anak-anak seperti apa, Bun? Cukup nggak sih? Oh iya, itu sebenarnya agak surprise ya, karena kan dari awal kami tidak pernah mengajukan nominal secara spesifik besaran atau kayak gimana, hanya untuk sesuai yang disampaikan oleh saudara Bambang saja 27 juta. Jadi agak surprise ketika Bapak Majelis Hakim memutuskan segala sesuatu mungkin dengan pertimbangan beliau seperti itu. Semoga saja ya bisa dijalankan putusan tersebut, walaupun sebenarnya saya agak-agak tidak yakin juga sih. Bun, kalau tidak dijalankan langkah-langkahnya apa deh? Belum tahu, coba tanya Pak Ali deh. Oke, udah ya. Mbak Malia selamat ya. Ya pasti ya. Assalamualaikum. Udah cukup ya? Udah.